I got so much motherfucking design on right now. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1994. P4 atau singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya. Pascakara merupakan sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Anggapan inilah yang membuat Pancasila dari mulai sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPKI mengalami tentangan berupa amnesia sejarah dalam pidato B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Ada beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila yang perlu kita ketahui, yaitu awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh dua wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangse, merupakan orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letnan Kumachi Harda Panglima Tentara 16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Setelah dilantik pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Perlu kita ketahui bahwa pembentukan BPUPKI oleh Jepang karena Jepang pada saat itu mereka terlibat dalam perang kedua melawan sekutu, sehingga untuk mencari simpati masyarakat Indonesia karena memberikan janji-janji kemerdekaan. Sebenarnya itu adalah janji-janji palsu orang Jepang. Pada 1 Juni 1945, pada hari itu Ir. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasional atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. Dan D. Kesejahteraan sosial. E. Kebutuhan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan bersejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, Trisila, yang terdiri atas 1. Sosialisme, 2. Sosial demokrasi, dan 3. Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Eksila, yang berisi asas gotong royong. Dua periode perumusan Pancasila. Yang pertama ada Piagam Jakarta, yang kedua jatuhnya bom Nagasaki dan Hiroshima, dan kekosongan kekuasaan. Panitia 9 adalah panitia kecil untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jepang dan tokoh pada pergerakan BPUPKI yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Pada sidang kedua BPUPKI melaksanakan kegiatan, yaitu pembukaan hukum dasar. Pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dan pada Piagam Jakarta tersebut di alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin sibuk akan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba perubahan peta politik dunia. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Esok paginya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi, yaitu penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan Saigon.
Vietnam, yang sekarang kota tersebut bernama Ho Chi Minh. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang Dokurutsu Junbi Rinkai atau PPKI yang bertugas akan persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Anggota PPKI yang disetujui oleh pemerintahan Jepang hanya 21 orang. Namun, tanpa sepengetahuannya, PPKI melakukan penambahan menjadi 20 orang. Amerika dan Sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945 akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki yang meluluh lantakkan kota tersebut hingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin lemah inilah yang akhirnya membuat kekuasaan Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu inilah yang menjadikan daerah emas Jepang pada wilayah Sekutu termasuk Indonesia. Kosongnya kekuasaan di Indonesia yang terjadi disia-siakan oleh para tokoh PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang yang sudah kalah dan tidak berkuasa, maka para pemimpin nasional pada waktu itu mengambil keputusan politis yang sangat penting. Keputusan penting itu terdiri dari bayangan-bayangan kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila diawali dibentuknya PPKI atas usulan Jepang. Pada saat itu, Jepang mengalami kekalahan perang. PPKI dibentuk pada tanggal 13 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Periode pengesahan Pancasila melalui beberapa peristiwa di antaranya. Yang pertama, pembentukan PPKI. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, sidang PPKI. Pada awalnya, Jepang yang kalah pada Perang Pasifik menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan dibentuknya PPKI atas usulan Jepang. Setelah mendengar Jepang kalah, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Namun, ditentang oleh golongan tua. Golongan muda sangat ingin agar proklamasi dipercepat. Namun, dari golongan tua tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah berunding, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah teks proklamasi ini asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno ketika telah disetujui, kemudian teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. PPKI yang beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengadakan sidang pertama. Pada sidang itu membahas tentang konstitusi negara, presiden dan wakil presiden, dan lembaga yang membantu tugas presiden. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa kita adalah Pancasila yang di dalamnya termuat semua nilai-nilai moral, tradisi, ideologi nasional maupun internasional. Faktor-faktor pendukung adanya identitas bangsa Indonesia, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena kehidupan masyarakat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk proklamasi kejayaan. Nilai-nilai spiritual sistem perekonomian politik budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan norma dalam bersikap dan bertingkat. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan konsep sendiri, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan POKU, jiwa rakyat atau jiwa bangsa Pancasila. Sebagai jiwa bangsa, lahir dan lahirnya bangsa Indonesia, Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, dan setiap aktivitas perbuatan individu di Indonesia berpedomankan kepada Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 2000 years later. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian luhur? Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Sebagai dasar negara Indonesia, perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal individu. Alasan Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur yaitu karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan keragaman budaya bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memang sudah terdapat pada ketiga aspek tersebut, misalnya ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya tujuan sudah diakui. Sumber sosiologis Pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia yaitu gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong yang berupa saling membantu antar tetangga ataupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Salah satunya pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai pada sila keempat, yaitu kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang memiliki pola kehidupan bersatu dan berdemokrasi yang sangat dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah.